Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in fil awwalina wal akhirina ma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Ala ya sadaqallahul azim. Ila hadrati syekhina wa mursidina sultanil awliya'i fi hadha zaman Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramin, para wakil talqin, Bendahaya Profesor Priyatno dan pemangku manaqib pada malam ini, Bapak Purwanto dan Ibu Mai, kita doakan beliau dengan keluarganya, juga kita semua, Allah mudahkan segala urusannya, Allah limpahkan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, mohon izin saya berbagi share screen. Pada malam ini izinkan saya membacakan salah satu bagian penggalan dari kitab yang disusun oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu Jala'ul Khatir. Ini saya sampaikan karena sebentar lagi kita akan mengikuti manaqib di pusat, di Sirnarasa. Karena ini berkaitan dengan beberapa adab-adab kita ketika kita berhadapan dengan Syekh Mursyid. Mohon maaf jika nanti ada kesalahan baca ataupun salah memaknai, mohon izin, mohon perkenan para guru mulia untuk mengkoreksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam, wahai anak muda, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Idza dakhalta indi, jika engkau masuk ke tempatku, fatwi ilmaka wa ru'yata nafsika, maka hilangkanlah ilmumu, wa ru'yata nafsika, dan penglihatanmu atas dirimu. Hilangkan ilmu kita, jangan membawa ilmu. Maka kita saksikan yang datang ke Sirnarasa, para guru besar, para kiai dan lain sebagainya, semua duduk tersimpu ingin menyerap cahaya Allah dari guru kita semua, dari pengarsa Aba Aus. Maka Tuhan saya mengingatkan kepada kita, kalau kita masuk ke majelis beliau, kita masuk ke madrasahnya beliau, patwi ilmaka, hilangkanlah ilmu kita. Bukan dihilangkan dalam arti tidak dimanfaatkan, tapi simpan dulu pengetahuan kita. Bawa ke hadapan Tuhan saya itu gelas yang kosong, agar kita bisa mendapatkan banyak cahaya-cahaya Allah, cahaya-cahaya dari ilmu Allah melalui kemuliaan beliau. Wa ru'yata nafsika, dan hilangkanlah kita melihat siapa diri kita, yang asalnya pejabat, yang asalnya guru besar, yang asalnya kiai dan lain sebagainya, simpan dulu. Semua di hadapan Syekh Mursyid itu adalah murid semuanya. Ini adab. Jadi jangan mentang-mentang karena kita sudah dekat dengan Abah, lalu karena merasa kedekatannya itu, lalu kita hilang adab. Karena kita merasa pejabat, lalu kita lupa bahwa kita sebenarnya sedang berhadapan dengan Syekh Mursyid. Posisi kita sebagai murid. Udkhul bila syai'in muflisan. Masuklah engkau kemana? Ke majlisku, ke tempatku, kata Tuhan saya. Masuklah kita ke madrasah pengarsa Aba Aus. Bila syai'in muflisan, dengan tanpa membawa sesuatu. Muflisan, seperti dalam keadaan tidak punya apa-apa. Kalau dalam bahasa Arab itu muflis itu artinya bangkrut, bangkrut itu tidak punya apa-apa.
Jadi datang ke hadapan Syekh Mursyid itu tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Dengan begitu kita akan banyak menyerap, menampung karunia-karunia Allah, cahaya-cahaya Allah dari kemuliaan guru kita semua. Idza jita wa anta tara ilmaka wa nafsaka hujibta an hadzal amri. Jika engkau datang, jika engkau mendatangiku, jika engkau datang, artinya datang ke majelis Tuan saya, ke majelis guru kita, ke madrasah guru kita, wa anta tara ilmaka wa nafsaka. Sementara engkau melihat ilmu pengetahuanmu, kedudukanmu, hujibta, maka engkau akan terhalang, maka engkau akan dihalangi an hadzal amri alladhi usiru ilaihi, dari perkara ini yang aku akan memberikan isyarat tentangnya. Tentang apa? Tentang ilmu, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, tentang riyadhah, bagaimana kita selalu dekat dengan Allah, tentang upaya bagaimana kita berakhlak dengan akhlak Allah. Kalau kita datang kepada Syekh Mursyid itu, melihat ilmu kita, strata pendidikan kita, melihat status-status yang melekat kepada diri kita, ujibta an hadzal amri alladhi usiru ilaihi. Maka engkau, kata Tuan Syekh saat itu, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kita akan dihalangi, engkau akan dihalangi dari urusan ini, tentang thariqah ini, yang Tuan Syekh saat itu akan berikan isyarat-isyarat, irsadat-irsadat, mauidhah berkaitan dengannya. Maka lepaskan ilmu kita, lepaskan kedudukan kita, bersimpuh semuanya di hadapan pengarsa dengan tidak membawa apa-apa, dengan tidak punya apa-apa. Maka pantas pengarsa itu mencapai derajat yang luar biasa, karena beliau punya prinsip tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak mau apa-apa, ya, tidak punya, tidak mau, tidak tahu apa-apa. Yang beliau punya adalah Abah Anom, yang beliau mau adalah Abah Anom, yang beliau tahu hanya Abah Anom. Karena beliau bisa menanggalkan semua itu, maka saya sering mengatakan nama beliau itu Muhammad Abdul Ghaus, ya, Abdul Ghaus. Abdul Ghaus itu adalah hambanya Wali Ghaus. Jadi nama beliau Abdul Ghaus itu bukan hanya sekedar nama, tapi makomnya, kedudukannya, perilakunya benar-benar Abdul Ghaus. Hamba wali yang Ghaus. Siapa wali yang Ghaus di masa beliau? Pangarsa Abah Anom. Nah, kita juga harus menjadi Abdul Ghaus di masa sekarang. Menjadi hamba wali Ghaus. Kedudukan wali yang sudah Ghaus. Siapa? Pangarsa Abah sendiri. Jadi kalau kita menempatkan diri sebagai hamba wali Ghaus, yaitu Abah Aw sendiri, yang namanya dibetulkan oleh Allah bersamaan dengan kedudukannya. Kedudukannya beliau sebagai Ghaus, Ghausil A'dham, dan namanya juga Muhammad Abdul Ghaus. Nah, mari letakkan itu semua. Masya Allah. Supaya apa? Supaya isyarat-isyarat beliau, irsadat-irsadat beliau bisa kita serap bersama-sama. Dan kita bisa merasakan bagaimana melimpahnya cahaya Allah kepada kita sekalian dari kemuliaan beliau. Jangan bawa apa-apa. Letakkan ilmu kita. Letakkan pangkat jabatan yang melekat kepada diri kita di hadapan beliau. Baik, kita lanjutkan. Wailaka tubghiduni li'anni aqulul haqqa wa uhaqiquka. Jangan sekali-kali engkau membenciku, kata Tuan Syekh. Jangan sekali-kali engkau tidak suka padaku. Li'anni aqulu al-haqqa wa uhaqiquka. Karena aku mengatakan yang sebenarnya. Dan aku membetulkan apa yang menjadi kekeliruan engkau ketika datang ke sini. Membawa ilmumu, membawa kedudukanmu, membawa apa-apa yang melekat pada dirimu. Jangan marah, kata Tuan Syekh. Karena memang proses adabnya begitu. Bukan gila hormat beliau itu. Tetapi karena beliau juga merasakan dan melalui proses itu. Saya pernah menyampaikan, wallahi ma falaha man falaha illa bisuhbati man falaha. Demi Allah tidak akan sukses orang yang sukses kecuali menyertai orang-orang yang sukses. Di pertemuan-pertemuan yang lalu, Kiai Samsul Mu'abi menyampaikan, Abah Aws mulia itu karena beliau bisa memuliakan orang yang mulia di masanya. Karena totalitas beliau upaya memuliakan gurunya pengarsa Abah Anom, maka beliau sampai pada kemuliaan yang dicapai oleh gurunya, guru kita semua pengarsa Abah Anom di masa itu. Masya Allah. Jadi kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan ngambek, jangan marah kalau aku mengatakan yang sebenarnya. Artinya, letakkan ilmumu, letakkan kedudukanmu, letakkan pangkatmu,
Karena kalau kau masih melihat itu, mengaku-ngaku itu, membusungkan data dengan itu, ujibta an hadal amri. Kau akan terhalang. Dari apa? Dari isyarat-isyarat, mau'idoh, irsadat-irsadat dari Syekh Mursi. Allahu Akbar. Ma yubghiduni wa yujhiluni illa jahilun billahi ta'ala. Kathirul qawli qalilul amali. Tidak ada yang membenciku dan bodoh dan tidak tahu tentangku illa jahilun billah, kecuali orang tersebut bodoh tentang Allah, tidak tahu tentang Allah Ta'ala. Jadi yang membenciku, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hanya orang-orang yang tidak tahu. Tidak tahu kepada siapa? Tidak tahu kepada Allah. Yang tidak tahu kepadaku, kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hanya orang-orang yang tidak tahu kepada Allah. Lihat, kathirul qawli qalilul amali. Mereka banyak berbicara tapi sedikit bekerja. Mereka banyak berbicara tapi sedikit beramal. Allahu Akbar, tabaraka wa ta'ala. Masya Allah. Jadi orang yang benci kepada Syekh Mursi itu adalah orang yang bodoh, yang tidak tahu tentang Allah. Cirinya salah satunya kathirul qawli qalilul amali. Dia banyak bicara tanpa ada kerja, tanpa ada karya. NATO, no action, talk only. Tidak ada action, tidak ada amal, tidak ada karya, tapi hanya berbicara saja. Wa ma yuhibbuni illa alimun billahi azza wa jalla kathirul amali qalilul qawli. Tidak ada yang mencintaiku, tidaklah mencintaiku, kecuali dia adalah orang yang tahu tentang Allah. Dia mengenal Allah azza wa jalla. Kathirul amali qalilul qawli. Mereka banyak amalnya dan sedikit bicaranya. Allahu Akbar, tabaraka wa ta'ala. Al-mukhlisu yuhibbuni wal munafiqu yubghiduni. Orang-orang yang ikhlas akan mencintaiku dan orang-orang yang munafik akan membenciku. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bekal kita. Besok kita mudik secara zahir kepada Pangarsa Abah, ke Sinarasa, dan menjadi panduan kita beradab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Adallahu wa yakum ajmain. Kita akan mendengarkan limpahan ilmu-ilmu Allah dari Gurunda Dr. Kiai Haji Akbar Baghdadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Untuk guru agung kita yang mulia Pangarsa Abah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun, para wakil talqin Syekh Mursyid yang saya hormati, pemangku manaqib Bapak Purwanto dan Ibu Mai, pengelola acara Bunda Haya dan Profesor Kiai Haji Priyatno, ikhwan akhwat rahimakumullah. Dulu ketika Nabi Musa alaihissalam mencari seorang guru, bertemulah beliau kepada seseorang yang dipandang memiliki kemampuan lebih. Itulah Nabi Khidir alaihissalam. Disebut di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi mulai dari ayat 65. Nabi Musa setelah bertemu dengan Nabi Khidir, untuk berguru kepada Nabi Khidir itu, ternyata Nabi Musa itu minta izin kepada Nabi Khidir untuk mengikutinya. Qala lahu Musa, pada ayat ke-66 disebutkan begitu.
kepada musuh ngomong, hal attabi'uka, boleh nggak aku ikut kepadamu, kemudian tujuanku bisa ikut kepadamu adalah agar kamu mengajari apa yang aku tahu tentang keilmuan. Sekarang datang mursyid. Hanya Nabi Khidir itu menjawab, qala, kata Nabi Khidir, lantas tati amma ya sobro, kamu nggak bisa ikut kalau nggak sabar, kira-kira begitu. Jadi persyaratan utama kita mengikuti Syekh Mursyid itu harus sabar. Karena apa? Orang yang mengikuti Syekh Mursyid itu tidak akan bisa menemukan sesuatu yang kita harapkan kecuali melalui ujian terlebih dahulu. Ujiannya itu banyak. Ujian yang disampaikan Syekh Mursyid kepada muridnya adalah sesuai dengan kemampuan. Tidak mungkin Yang Mulia Pengarsa Abah memberikan ujian kepada muridnya apabila ternyata memang muridnya itu sendiri tidak mampu untuk mengatasinya. Apabila ternyata dalam satu kondisi kita memandang bahwa ujian itu terlampau berat, itu sebenarnya bukan masalah berat, karena adanya kegalauan di dalam hati. Jadi pesawat terbang itu, pesawat yang besar ukurannya, itu hanya bisa landing pada bandara yang mempunyai kapasitas besar. Dalam artian kalau ternyata ilmu anugerah Allah Subhanahu wa taala melalui Syekh Mursyid akan diturunkan kepada muridnya, itu hati seorang murid itu sendiri itu harus diluaskan terlebih dahulu. Harus dilapangkan terlebih dahulu. Jangan sampai pada waktu akan diberikan ilmu oleh Syekh Mursyid, maka di dalam hati kita itu masih ada file keilmuan yang tadi oleh Dr. Ucup itu dikatakan sebagai sesuatu yang harus ditanggalkan apabila kita berhadapan dengan mursyid. Ilmu apapun, jabatan apapun, pengetahuan apapun harus dikosongkan hati kita. Ikhwan akhwat rahimakumullah, agar kita sedikit bisa mengetahui tentang apa sebenarnya yang terjadi apabila kita datang kepada Syekh Mursyid sementara hati kita itu galau. Itu sebenarnya masih dalam tahap-tahap ujian. Di antara kita mungkin semuanya udah tahu kepada pohon gaharu. Pohon gaharu itu sendiri ternyata satu jenis pohon yang mempunyai harga yang sangat melangit. Harga yang sangat mahal. Itu di kalangan orang-orang Arab itu dijadikan sebagai komoditas karena material yang ada di dalam pohon gaharu itu sendiri itu sangat dibutuhkan untuk industri, terutama pembuatan parfum. Orang-orang Indonesia juga banyak yang berburu itu. Artinya begini, yang dapat kita ambil dari pelajaran pentingnya kita mengetahui pohon gaharu. Pohon gaharu itu sendiri itu merupakan salah satu pohon yang menjadi bahan baku bagaimana caranya kita bisa mendapatkan aroma, bisa mendapatkan keharuman. Hanya persoalannya adalah efektivitas daripada pohon gaharu, kayu gaharunya itu sendiri baru akan mengeluarkan aroma harum apabila dibakar menjadi dupa. Apabila dibiarkan digeletakkan begitu saja, itu tidak akan berpengaruh besar kepada kita. Nah, jadi kalau ternyata pada hati kita ada galau, hati kita ada keresahan, hati kita ada semacam punya keinginan tapi belum sampai kepada tujuan, itu jangan merasa betah, diam di situ saja. Dicoba untuk membakar gaharu yang ada di dalam hati kita. Supaya galau tidak betah pada hati kita. Supaya kecewa tidak selalu betah pada hati kita, yaitu dengan membakar gaharu yang ada dalam hati kita, supaya mengeluarkan aroma yang ujung-ujungnya apapun yang ketidaknyamanan pada diri kita itu sendiri itu bisa hilang. Apa itu gaharu yang ada pada hati kita itu sendiri? Itulah zikir khofi. Zikir khofi itu merupakan gaharu
mempunyai kualitas tertinggi bagi setiap orang yang ditalkin zikir. Artinya apabila diamalkan dengan baik, itu dibakar terus-menerus, itu akan mengeluarkan aroma. Dan aroma itu sendiri mampu untuk mengusir segala ketidaknyamanan yang ada pada hati kita. Mengapa demikian? Orang yang sudah irtibatul qulub, adanya keterkaitan hati dengan Syekh Mursyid, itu langsung dipanjatkan oleh Yang Mulia Pengarsa Abah ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah konteks daripada orang hidup bertoriko. Di bumi itu penuh dengan virus. Virus apapun itu adanya di bumi. Semua orang sesat karena bergeliman hidup dengan virus. Coba sekali-sekali kita jalan-jalan ke langit. Nah, jalan-jalan ke langit itu sendiri, karena di langit nggak ada virus. Di langit itu sendiri semuanya dalam keadaan suci. Tidak terlampau padat. Bagaimana caranya? Itulah adanya. Bagaimana kita mampu memposisikan diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merubah posisi kita yang asalnya menjadi hamba apa, itu murni menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita dititipi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbentuk kekayaan, maka hamba kekayaan yang nempel pada kita itu sendiri itu ditanggalkan dengan cara membakarnya. Membakar itu sendiri dengan memperbanyak zikir taufik. Itu baru akan dipanjatkan ke langit melalui Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Syekh Mursyid. Jadi konteksnya sangat sederhana. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nilai apapun, barokah apapun dari Syekh Mursyid, banyak sekali, hampir setiap hari. Kalau tidak dikatakan setiap hari, orang itu sendiri datang ke Yang Mulia Pengarsa Abah, semuanya adalah minta karomah. Minta karomah, minta karomah. Kata Abah, karomah nggak usah diminta lagi. Talqin zikir adalah karomah yang paling besar. Yang dibutuhkan bukan karomah, yang dibutuhkan adalah istiqomah. Bagaimana kita kontinuitas di dalam melaksanakan amaliyah mursyid. Karena dengan istiqomah itu sendiri, maka istiqomah nilainya lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi tidak heran manakala apapun yang kita inginkan, apapun yang kita rasakan, apapun ketidaknyamanan yang kita miliki, itu sebenarnya secara tidak langsung kita ini hati ini masih belum selesai. Kita perlu untuk memanage kembali. Karena apa? Karena hati adalah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan. Persoalannya adalah pada saat kita menerima talqin zikir, godaan syaitan itu sendiri datang dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri kita. Ayat 17 surat Al-A'raf menyebutkan syaitan tidak bisa mengganggu lewat jalan atas dan tidak bisa mengganggu hati manusia lewat jalan bawah. Artinya, syaitan tidak bisa mengganggu kita lewat jalan atas. Mengapa? Selama hati kita itu sendiri selalu connect kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Syekh Mursyid, selama itu pula syaitan itu tidak akan mampu menggelincirkan kita. Yang kedua, syaitan tidak bisa mengganggu hati manusia dari arah bawah. Artinya selama kita mampu memposisikan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba jabatan, bukan hamba kekayaan, selama itu pula syaitan pun merasa tersingkirkan dari kehidupan kita, karena itu merupakan sesuatu bukan tempat yang nyaman bagi syaitan untuk menggoda orang yang mampu demikian. Jadi dapat dikerucutkan bahwa betapa banyaknya adab-adab yang tadi disampaikan oleh Dr. Kiai Ucup Fathudin. Apabila kita berhadapan dengan Syekh Mursyid, yang tidak boleh kita abaikan adalah saat kita sedang mengikuti acara manaqib online internasional sekalipun, sebenarnya ada adab-adabnya. Dan adab yang tertinggi adalah adab kita mengikuti semua acara pada manaqib online internasional ini, karena itu merupakan patokan sejauh mana kita itu sendiri beradab kepada Yang Mulia Syekh Abah Awas radhiyallahu anhu qadasa sirah. Demikian dengan karomah Abah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.